Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kedua untuk mata kuliah pengantar psikologi semester 1 program studi pendidikan non-formal Fakultas Gurun dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kali ini kita akan coba menggali tentang sejarah dan definisi psikologi. Nah, kali ini kita coba menggali tentang sejarah psikologi. Jadi sebelum tahun 1879, awalnya psikologi itu masih masih belum menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri gitu. Jadi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat dan ilmu fal gitu. Artinya psikologi belum menjadi cabang ilmu sendiri gitu. Nah, sedangkan filsafat sendiri itu sudah mempelajari tentang kejiwaan sejak 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi gitu. Ada beberapa filsuf Yunani, ini masih masuk kategori filsuf yang Yunani kuno, yang coba menggali gejala-gejala kejiwaan gitu dalam bidang filsafat gitu. Yang pertama itu ada Thales, itu pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Kemudian ada Anaximander, ada Anaximenes, Empedocles, Hippocrates, Socrates, Plato, Aristoteles, René Descartes, dan George Berkeley. Nah, ini beberapa filsafat dari Yunani yang coba menggali atau mempelajari, mendalami tentang gejala-gejala kejiwaan dalam bidang ilmu filsafat. Gitu. Ini merupakan beberapa filsuf pada era Yunani kuno. Itu yang pertama adalah Thales. Nah, Thales ini berpendapat bahwa jiwa itu sebagai sesuatu yang supranatural gitu. Nah, Thales ini juga dijuluki sebagai atau dianggap sebagai bapak filsuf. Nah, pendapat beliau tentang jiwa itu sebagai sesuatu yang supranatural. Jadi jiwa itu tidak ada karena menurut beliau yang ada di alam ini itu hanyalah gejala alam atau natural phenomena. Dan semua gejala alam itu berasal dari air. Nah, itu menurut dari Thales. Selanjutnya pendapat lain itu menurut Anaximander. Beliau berpendapat bahwa segala sesuatu itu berasal dari apeiron. Apeiron ini artinya tak terbatas, tak terbentuk, tak bisa mati gitu. Nah, artinya jiwa itu ada menurut beliau gitu. Nah, konsep yang dijabarkan oleh Anaximander itu mirip seperti konsep Tuhan pada zaman kita saat ini gitu. Jadi berdasarkan pendapat beliau bahwa jiwa itu ada gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Anaximenes. Nah, Anaximenes ini percaya bahwa jiwa itu ada karena segala sesuatu itu berasal dari udara gitu. Nah, itu menurut Anaximenes. Kemudian filsuf selanjutnya adalah Empedocles. Nah, Empedocles ini berpendapat bahwa ada 4 elemen dasar yang ada di alam ini. Yang pertama itu adalah tanah, udara, air, dan api. Nah, Empedocles ini menganalogikan manusia itu seperti 4 elemen tersebut gitu. Yang mana tulang atau otot atau usus itu dari bumi atau tanah. Kemudian fungsi hidup itu dari udara, rasio itu dari api, dan cairan tubuh itu dari air gitu. Nah, itu pendapat menurut Empedocles gitu. Selanjutnya ada Hippocrates. Nah, Hippocrates ini dikenal juga sebagai bapak ilmu kedokteran. Jadi dia beranggapan bahwa
jiwa manusia itu digolongkan ke dalam 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan tubuhnya. Nah, jadi kepribadian orang itu dilihat dari cairan tubuhnya. Itu menurut Hippocrates gitu. Nah, keempat tipe cairan itu merupakan cairan yang dominan yang ada dalam tubuh gitu. Yang pertama itu kepribadian tipe yang riang gitu, yang mana itu didominasi oleh darah. Sedangkan tipe melankolis itu didominasi oleh sumsum hitam. Sedangkan tipe kolerik atau cepat bereaksi itu dominan dari sumsum kuning, dan flegmatis atau lamban itu dominan dari lendir gitu. Nah, itu menurut dari Hippocrates. Kemudian ada 3 serangkai. 3 serangkai ini sering juga disebut trio SPA. Socrates, Plato, dan Aristoteles. Gitu. Nah, Plato ini merupakan murid dari Socrates. Nah, sedangkan Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Jadi makanya mereka disebut dengan 3 serangkai gitu. Nah, Socrates ini memperkenalkan teknik meutics. Apa itu meutics? Nah, meutics itu yaitu wawancara untuk memancing keluar pikiran-pikiran dari seseorang. Nah, jadi dengan wawancara, Socrates itu percaya bahwa pikiran-pikiran itu mencerminkan keberadaan jiwa di balik tubuh manusia. Gitu. Jadi dengan wawancara, orang-orang itu bisa mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, sehingga bisa tercerminkan gitu, masalah apa, kemudian yang dihadapinya seperti apa. Jadi keberadaan jiwanya itu bisa terlihat dengan teknik wawancara atau teknik meutich. Nah, selanjutnya adalah Plato. Plato ini berteori bahwa jiwa manusia itu masuk ke dalam tubuh manusia itu ada sejak dalam kandungan. Itu menurut Plato. Nah, konsep yang dijabarkan oleh Plato ini sebenarnya sudah ada atau mirip juga dalam konsep yang ada di agama tertentu, terutama di agama Islam, Kristen, dan Yunani, bahwa manusia itu masuk ke dalam tubuh sejak dalam kandungan gitu ya. Roh ditiupkan itu sejak dalam kandungan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Plato itu juga menjelaskan bahwa ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi logistikon atau akal yang berpusat pada kepala, kemudian tumetikon, rasa yang berpusat di dada, dan abdomen, kehendak yang berpusat di perut. Nah, konsep 3 fungsi ini yang dijabarkan oleh Plato ini sebenarnya mirip juga dengan konsep yang dijabarkan oleh Suwardi Suryajaningrat atau Ki Hajar Dewantara gitu. Yang mana Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan konsep tentang jiwa, menurut dia terdiri dari cipta, rasa, dan karsa gitu. Nah, itu tadi menurut Plato. Selanjutnya itu ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini berpendapat bahwa makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama manusia, tumbuhan, dan hewan gitu. Nah, hewan itu dianggap berbeda dari tumbuhan-tumbuhan karena hewan itu memiliki indera atau berindera. Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu tidak. Nah, namun manusia juga berindera. Nah, bedanya dengan binatang, manusia itu mempunyai kemampuan mengingat dan menunjukkan bahwa manusia itu intelek gitu. Jadi ada akal lah gitu. Kira-kira seperti itu menurut Plato gitu. Nah, ini pemikiran-pemikiran filsuf tentang kejiwaan. Mereka mendalami tentang kejiwaan pada era Yunani kuno gitu. Baiklah, kalau tadi itu pendapat dari filsuf pada zaman Yunani kuno. Nah, sekarang beberapa pendapat atau ilmu yang dipelajari oleh ahli pada zaman Renaissance. Apa itu zaman Renaissance? Zaman Renaissance itu adalah zaman revolusi ilmu pengetahuan yang ada di Eropa gitu.
Nah, ada dua tokoh yang cukup terkenal atau cukup berpengaruh pada zaman Renaissance. Itu yang pertama René Descartes. Nah, René Descartes ini seorang filsuf Prancis. Beliau mencetuskan definisi bahwa ilmu jiwa atau yang saat ini dikenal dengan psikologi itu adalah ilmu tentang kesadaran gitu. Nah, beliau itu mengemukakan dengan motonya yang kalau diterjemahkan itu berarti saya berpikir maka saya ada. Karena menurutnya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang dapat dipastikan kecuali pikiran sendiri. Nah, itu menurut René Descartes. Nah, sedangkan masih pada era yang sama itu ada George Berkeley. George Berkeley ini adalah seorang filsuf yang berasal dari Inggris, gitu. Nah, George Berkeley ini berpendapat bahwa yang terpenting adalah penginderaan, sedangkan kesadaran atau rasio itu hanya mengikuti apa yang diserap oleh penginderaan, gitu. Nah, menurutnya segala sesuatu yang berasal dari penginderaan itu merupakan ilmu tentang persepsi, gitu. Nah, kira-kira itulah pendapat dari René Descartes dengan George Berkeley, yang mana mereka itu adalah filsuf yang sudah masuk kategori zaman Renaissance atau sudah tidak pada zaman sebelum Masehi lagi, gitu. René Descartes ini di era tahun 1596, sedangkan George Berkeley itu di 1685. Itulah tadi pendapat dari René Descartes dengan George Berkeley. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang psikologi yang menjadi bagian dari ilmu filsafat, nah sekarang kita masuk pada era ilmu fal, gitu. Jadi psikologi masuk bagian dari ilmu fal. Nah, sebelum kita melangkah tentang sejarah psikologi pada bagian ilmu fal, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ilmu fal? Ilmu fal ini dikenal juga dengan fisiologi, yang artinya cabang ilmu dari biologi yang fokus pada fungsi-fungsi normal organisme hidup seperti bagian-bagian tubuhnya. Nah, ilmu ini menekankan pada cara bagaimana organisme hidup atau bagian tubuhnya berfungsi dengan normal. Artinya ilmu fal ini yang concern terhadap fungsi normal organisme yang hidup serta bagian-bagian tubuh yang hidup, gitu. Nah, baik itu pada manusia, hewan, dan tumbuhan, gitu. Oke, kemudian pada era fal ini ada 3 tokoh, 4 nanti dengan Ivan Pavlov. Itu yang pertama adalah Sir Charles Bell. Nah, kalau Sir ini biasanya berasal dari Inggris, gitu. Sir Charles Bell, gitu. Dan Francois Madegi. Nah, beliau ini menemukan saraf sensorik dan saraf motorik, gitu. Yang mana saraf sensorik itu terkait dengan penginderaan, dan saraf motorik itu yang berkaitan dengan mempengaruhi gerak dan kelenjar, gitu. Nah, kemudian ada ahli berikutnya ilmu fal yang bernama Paul Broca. Nah, Paul Broca ini berasal dari Jerman, yang mana dia menemukan pusat bicara di otak, gitu. Pusat bicara itu yang berada di otak, gitu. Sedangkan Marshall Hall ini berasal dari Inggris, itu menemukan mekanisme refleks, gitu. Nah, setelah 3 penemuan ini,
maka mulai muncullah definisi-definisi yang dijabarkan oleh beberapa ahli terkait dengan psikologi gitu. Jadi dia meyakini bahwa psikologi itu bagian dari ilmu faal gitu. Nah, salah satunya adalah Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1963, yang mana Pavlov mendefinisikan psikologi ilmu tentang refleks. Dan karena itu psikologi tidak jauh beda dengan ilmu faal gitu. Jadi dia menganggap psikologi itu merupakan ilmu tentang refleks. Karena ya mungkin berpengaruh pada temuannya Marshall dan Broca dan Sir Charles Bell gitu. Oke, kalau tadi teman-teman sudah diantar secara singkat atau disampaikan secara singkat terkait dengan sejarah psikologi, sejarah ilmu psikologi itu berkembang seperti apa. Nah, sekarang kita definisikan apa sih sebenarnya psikologi itu, gitu. Baik, di awal pertemuan pertama dulu, sebenarnya sudah juga Bapak sampaikan bahwa mendefinisikan psikologi itu merupakan hal yang tidak mudah gitu. Kenapa tidak mudah? Karena cakupan permasalahannya luas dan ada beberapa di antaranya filosofis dan praktisi gitu. Artinya ya karena ini merupakan rumpun ilmu sosial yang bisa dapat terus berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan saat ini, maka yang mendefinisikan psikologi itu juga tergantung dari siapa kita berpedoman terhadap ahli siapa misalnya gitu. Mungkin kita sesuaikan dengan keadaan saat ini. Jadi rata-rata orang ya bisa saja mendefinisikan psikologi itu seperti apa gitu, tergantung dengan kondisi saat ini. Nah, mungkin dalam kondisi COVID-19 saat ini definisi dari psikologi itu bisa saja berkembang gitu. Jadi tidak stuck di situ aja gitu, bisa saja berkembang luas gitu. Nah, baiklah, kita coba mendefinisikan berdasarkan beberapa pandangan ahli. Nah, ini merupakan ahli atau pakar pada era modern gitu. Kalau tadi kita sudah melihat flashback sejarah psikologi dari era Yunani kuno sampai era Renaissance, sekarang masuk ke era modern gitu. Nah, ini udah mulai ilmu pengetahuan psikologi itu udah menjadi ilmu pengetahuan sendiri gitu. Yang pertama ada Gardner Murphy tahun 1929. Nah, beliau mendefinisikan psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya gitu. Sedangkan Boring, Edwin, Herbert, Langfeld, Harry Powell tahun 1948 itu mendefinisikan psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Sedangkan Clifford T. Morgan 1966, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan. Nah, dari tiga ini sebenarnya bisa kita mulai sedikit demi sedikit lah untuk semacam menyimpulkan lah kata kuncinya itu di mana gitu. Jadi adanya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya gitu. Makhluk hakikat dengan manusia dan tingkah laku manusia, hewan, dan lingkungan. Kembali lagi ke lingkungan ya, ada hewan, ada binatang, ada makhluk hidup manusia gitu. Artinya memang definisinya menurut yang mereka jabarkan itu seperti itu gitu. Masih mendefinisikan tentang psikologi menurut Rita Atkinson dan kawan-kawan, psychology is the science of behavior and mental process gitu. Artinya psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku dan proses mental gitu. Nah, ada poin yang
terdapat dalam definisi tersebut. Yang pertama, science, pengetahuan yang didasarkan pada observasi yang sistematis. Kemudian behavior, perilaku yang dapat diobservasi dan dapat diukur, observable dan measurable. Kemudian mental process atau aktivitas psikologi yang meliputi berpikir, merasa dan menerima rangsang. Itu menurut Rita Atkinson dan kawan-kawan. Selanjutnya menurut Robert Eberron, psychology is the science of behavior and cognitive process. Artinya, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku dan proses kognitif. Gitu. Nah, selanjutnya definisi psikologi yang dikemukakan oleh Morgan tahun 1987, yang mana psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan binatang serta penerapannya pada permasalahan manusia. Nah, Morgan itu melakukan percobaan terhadap seekor anjing. How dog training work, bagaimana anjing itu dapat dilatih dalam bekerja gitu. Nah, dalam kondisi yang pertama diberikan makanan, diperlihatkan makanan kepada seekor anjing. Nah, respon apa yang ditampilkan oleh seekor anjing tersebut? Yaitu anjing membuka mulut dan menjulurkan lidah, gitu, karena melihat adanya makanan, gitu. Nah, dalam kondisi atau percobaan berikutnya diberikan respon yang netral, gitu, stimulus netral, hanya berupa bel, gitu. Nah, bagaimana kondisi atau respon yang diberikan oleh seekor anjing tadi? Dia menutup mulut dan tidak menjulurkan lidah, gitu, karena hanya mendengar adanya bel, gitu. Nah, artinya ada dua kondisi ya, dua kondisi. Yang pertama tadi makanan, kemudian respon dari anjing itu menjulurkan lidah, kemudian yang kedua itu ada bel. Respon dari seekor anjing itu menutup mulut dan tidak menjulurkan lidah. Nah, dalam kondisi yang ketiga, during condition, itu ada bunyi bel ditambah dengan diperlihatkan makanan, gitu. Nah, bagaimana respon dari seekor anjing tersebut? Maka anjing akan menjulurkan lidah, kurang lebih miriplah dengan kondisi pertama tadi ya, karena mungkin dia melihat adanya makanan dan ada juga bunyi dari bel, gitu. Nah, karena anjing tadi sudah melihat kondisi yang ketiga, maka dalam kondisi yang keempat, hanya dengan membunyikan bel saja, anjing itu responnya sudah berubah, tidak seperti kondisi yang kedua. Dia akan menjulurkan lidah karena beranggapan kalau ada bel itu ada makanan, gitu. Itulah semacam kebiasaan, gitu, atau kondisi tertentu, gitu, dipengaruhi, gitu. Ya karena pikirnya tadi ya sudah terpengaruh oleh keadaan yang ketiga, gitu, bukan lagi keadaan yang kedua, gitu. Nah, kira-kira seperti itulah pengaruh atau psikologi seseorang, gitu, dapat berpengaruh, gitu. Itulah percobaan yang dilakukan oleh Morgan. Baiklah, selanjutnya bagaimana penerapan psikologi? Psikologi itu diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah hidup, gitu. Jadi keberadaan psikologi itu ya dapat membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hidup, gitu. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita ingin berurusan dengan orang, gitu, nah kita harus tahu dulu nih kondisi orang itu seperti apa, gitu. Nah, ketika dia dalam kondisi yang baik, maka ketika kita ingin berurusan, kita berharap bahwa urusan kita itu akan lancar. Nah, kita lihat dalam kondisi orang tersebut secara kasat mata dulu. Misalnya apakah dia sedang enjoy, sedang senang, atau sedang bahagia, maka akan sangat cocok sekali ketika kita ingin berurusan dengan orang tersebut. Tapi ketika kita ingin berurusan sedangkan kondisi dia sedang tidak baik, kemungkinan besar itu akan berpengaruh juga terhadap urusan kita tadi, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian penerapan pengetahuan, gitu. Jadi psikologi itu dapat diterapkan dalam pengetahuan untuk mengatasi masalah-masalah praktis, merupakan seni. Jadi pengetahuan itu merupakan seninya
diterapkan dalam ilmu pengetahuan gitu. Jadi di psikologi sebagai apa ya, masalah-masalah praktis yang menjadi seni dalam ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Kemudian keterampilan untuk melakukan sesuatu dicapai melalui belajar, latihan, dan pengalaman khusus. Jadi dengan adanya psikologi itu membentuk orang menjadi apa ya, terbiasa gitu, atau belajar lebih giat, berarti lebih giat, sehingga memiliki pengalaman tersendiri gitu. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman ingin sukses, katakanlah ingin menjadi yang terbaik dalam kelas, maka yang perlu teman-teman tanamkan adalah ya berlatih dengan giat gitu untuk mencapai kesuksesan itu gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam pikiran, dalam tingkah laku teman-teman gitu, bahwa kesuksesan itu dicapai dengan ya berlatih dengan giat gitu. Nah, ketika teman-teman sudah membulatkan tekad, maka ketika kita belajar, latihan itu menjadi sesuatu hal yang terbiasa gitu. Karena tadi tujuan kita yang harus dicapai itu benar-benar kuat, tekad itu benar-benar kuat gitu, sehingga membentuk kemauan yang berlipat ganda gitu. Nah, itu mempengaruhi secara tidak langsung mempengaruhi psikologi kita juga gitu, dengan latihan, dengan pengalaman, dengan belajar gitu, maka akan terpacu gitu, akan dapat motivasi yang berlipat terus gitu untuk mencapai tujuan itu. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran tentang penerapan dari psikologi. Oke, baiklah, tadi itulah penjelasan penjabaran kita tentang materi kita hari ini, sejarah dan definisi psikologi gitu. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan lebih dalam terkait dengan materi kita kali ini, silahkan teman-teman chatting di grup WhatsApp kelas masing-masing. Nanti akan kita coba bahas bersama. Mungkin teman-teman juga nanti ingin menanggapi, ya dipersilakan saja gitu. Untuk absensi nanti akan disampaikan di grup WhatsApp, dan juga barangkali yang tidak ada tugas juga akan disampaikan di grup WhatsApp gitu. Mungkin itulah tadi yang dapat disampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.